Apa sih ketersediaan pangan itu? Ketersediaan pangan adalah kondisi di mana pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Yang artinya, ketersediaan pangan memastikan bahwa masyarakat tidak kekurangan dalam bahan makanan kapanpun dan dimanapun. Setelah kita memahami pengertian ketersediaan pangan, maka salah satu faktor utama yang menentukan tingkat ketersediaan tersebut adalah produksi pangan. Nah, produksi pangan adalah proses menghasilkan bahan makanan dari kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen-komponen dari ketersediaan pangan dalam produksi pangan. Yang pertama, ada produksi pangan domestik, yang merupakan jumlah pangan yang dihasilkan dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dalam negeri. Contohnya tuh kayak produksi padi di Jawa Tengah. Lalu yang kedua ada cadangan pangan nasional, yang merupakan stok pangan yang disimpan pemerintah untuk menjaga ketersediaan saat terjadi krisis atau gagal panen. Contohnya kayak Bulog menyimpan beras sebagai stok nasional. Lalu yang ketiga ada impor pangan, yang merupakan pemasukan bahan pangan dari luar negeri guna menutupi kekurangan dalam negeri. Contohnya tuh kayak impor gandum, kedelai dari Australia untuk industri makanan. Lalu yang keempat ada infrastruktur pertanian, yang merupakan sarana atau prasarana yang menunjang kegiatan produksi pangan. Contohnya tuh kayak pembangunan irigasi, terus gudang penyimpanan, terus jalan pertanian. Lalu yang kelima ada teknologi dan inovasi pertanian, yang merupakan pengguna alat, teknik, atau sistem modern untuk meningkatkan hasil pangan. Contohnya tuh kayak pengguna traktor modern, terus benih unggul tahan hama, kayak gitu. Lalu yang keenam ada kebijakan dan dukungan pemerintah, yang merupakan program dalam regulasi pemerintah untuk mendukung produksi dan distribusi pangan. Contohnya tuh kayak subsidi pupuk, kredit usaha rakyat, terus program food estate kayak gitu. Lalu yang ketujuh ada sumber daya manusia, petani atau nelayan, yang merupakan pelaku utama dalam kegiatan produksi pangan. Contohnya tuh kayak pelatihan petani muda kayak gitu. Lalu yang keempat itu ada kondisi lingkungan dan iklim, yang merupakan faktor alam yang memengaruhi produksi dan ketersediaan pangan. Contohnya tuh kayak curah hujan tinggi, terus ya kayak gitu. Lalu yang kesembilan, yang terakhir ini ada distribusi dan akses pangan, yang merupakan proses penyaluran pangan agar tersedia di seluruh wilayah. Contohnya tuh kayak pasar tani dan jalur logistik yang memperlancarkan penjualan hasil panen. Faktor penyebab dari produksi pangan yang menurun. Produksi pangan mencakup dari seluruh proses penanaman hingga hasil panen, yang menjadi dasar dari ketersediaan pangan. Penurunan produksi pangan terjadi antara interaksi faktor internal maupun faktor eksternal. Di Indonesia, produksi pangan seperti bahan pokok, jagung, beras, kedelai, menyumbang sekitar 70% dari kebutuhan yang nasional. Dan sehingga gangguan pada produksi pangan berdampak pada sistemnya. 5 faktor penyebab terjadinya penurunan produksi pangan. Yang pertama, keterbatasan lahan pertanian. Seperti alih fungsi pertanian lahan sawah yang aktif menjadi pertumbuhan populasi dan juga industrialisasi. Seperti di Jawa, lahan pertanian dialihkan menjadi pabrik ataupun perumahan, menyebab hilangnya 50 juta hektar lahan pertanian yang aktif. Yang kedua, perubahan iklim dan bencana alam. Peningkatan suhu dapat mengurangi masa tanam, sementara banjir dapat merusak akar tanaman. Bencana alam juga dapat merusak infrastruktur dan irigasi pertanian. Yang ketiga, rendahnya teknologi dan inovasi pertanian. Kurangnya pendidikan petani terhadap infrastruktur listrik di pedesaan dan biaya tinggi yang menghambat dari inovasi seperti pertanian presisi yang masih terbatas pada pertanian besar. Yang keempat,
akses terbatas terhadap input produksi dan juga permodalan. Jaminan yang sulit membuat petani kesulitan mendapatkan pinjaman seperti pada masa COVID-19 yang dapat memperburuk dengan gangguan rantai pasokan pupuk yang impor. Yang kelima, kebijakan pangan dan perdagangan yang kurang konsisten, subsidi yang tidak tepat sasaran, dan korupsi dalam distribusi yang dapat memperburuk dari produksi pangan. 5 dampak terjadinya produksi pangan yang menurun. Yang pertama yang dapat kita lihat dampak langsungnya adalah menurunnya ketersediaan pangan nasional. Yang kedua, kenaikan harga pangan yang dapat terjadi di sekitar lingkungan kita. Yang ketiga, ketergantungan pada impor. Yang keempat, penurunan pendapatan petani. Yang kelima, ancaman langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi petani ataupun warga-warga kecil. Next, setelah kita paham tentang definisi dan faktor penyebab tentang produksi pangan, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi dan solusi serta contoh kasus yang terjadi dalam ranah kabupaten, khususnya pada Kabupaten Ciamis. Nah, contoh kasus yang pertama yaitu kita kutip dari Jurnal Konservasi dan Budaya, yakni tentang strategi adaptasi perubahan iklim dalam upaya meningkatkan produksi padi di Kabupaten Ciamis. Nah, konteks masalah yang terjadi dalam kasus kali ini yaitu tentang menurunnya hasil panen terutama padi akibat dari perubahan iklim, yakni pergeseran antara musim hujan dan musim kemarau, serta peningkatan frekuensi antara kekeringan dan banjir yang mengakibatkan banyak areal sawah yang mengalami gagal panen yang terjadi di Kabupaten Ciamis. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Kabupaten Ciamis ini merupakan daerah sentra produksi padi di Jawa Barat. Nah, ada pula solusi dan strategi yang dapat diterapkan untuk kasus masalah ini, yaitu dengan menerapkan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim seperti penyesuaian waktu tanam berdasarkan informasi cuaca dari BMKG, penerapan varietas padi tahan kekeringan dan genangan air, lalu dengan penerapan sistem irigasi hemat air dan pemanfaatan pertanian lokal serta diversifikasi tanaman, yakni menanam tanaman alternatif saat risiko gagal panen tinggi. Nah, hasil yang akan didapat jika menerapkan strategi tadi yaitu bisa menjaga ketahanan pangan serta produksi pangan daerah meskipun kondisi iklim tidak menentu. Next, contoh kasus yang kedua yaitu kita kutip dari Jurnal Karya Abadi tentang peningkatan produksi pangan dalam UMKM OPAK di Desa Cibulu, Subang. Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini yaitu terkait tentang rendahnya hasil produksi dan penjualan yang disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu keterbatasan strategi pemasaran produk dan pemanfaatan terhadap media sosial, serta kualitas produksi yang belum memadai akibat dari keterbatasan alat dan teknik produksi tradisional. Nah, ada 4 tahap solusi yang dapat digunakan untuk kasus masalah ini. Yang pertama yaitu persiapan. Bisa dimulai dengan mengenali kondisi usaha dan kebutuhan pelaku UMKM. Yang kedua itu pelaksanaan, bisa melalui pelatihan manajemen usaha dan teknik produksi modern. Yang ketiga itu evaluasi, yang bertujuan untuk menilai dari hasil produksi dan penjualan. Dan yang keempat yaitu tahap pelaporan ini sebagai wadah dokumentasi dan sebagai pembelajaran untuk kedepannya. Hasilnya, setelah melakukan pendampingan, para pelaku UMKM ini dapat meningkatkan jumlah produksi mereka dan jumlah penjualan opaknya. Nah, mereka juga mulai bisa menggunakan media sosial sebagai sarana promosi, memperbaiki kemasan produk, dan membantu meningkatkan efisiensi waktu kerja.